Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Jepangnya. Yang pertama itu ada kalimat tanya lagi, melanjutkan kalimat tanya kemarin. Jika kemarin kita sudah belajar beberapa kalimat tanya dalam bahasa Jepang, yaitu nani, yang artinya apa, doko, yang artinya di mana, dare, yang artinya siapa, dan itsu, yang artinya kapan. Kali ini kita akan menambahkan dua kalimat tanya lagi. Yang pertama itu ada donna. Donna sendiri memiliki dua arti. Yang pertama itu, arti yang pertama itu yang bagaimana. Artinya yang bagaimana. Contoh, Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Dan untuk jawabannya bisa memakai pola kalimat kata sifat yang kemarin kita sudah belajar. Misalnya, Jakarta wa nigiyakana machi desu. Jakarta wa nigiyakana machi desu. Nah, kemarin sih kita sudah belajar nigiyaka itu kata sifat na. Kalau berdiri sendiri, na-nya tidak disebutin. Tapi na-nya kembali disebutin jika ada kata benda lagi di belakangnya, atau ada kata benda yang mengikutinya, baru disebutin. Nigiyaka na machi. Seperti itu. Yang artinya Jakarta kota yang ramai. Terus arti yang kedua. Arti yang kedua itu adalah apa. Ya, artinya apa, sama kayak nani. Contoh, Donna spotsu ga suki desu ka? Donna spotsu ga suki desu ka? Yang artinya suka olahraga apa, atau lebih tepatnya bisa juga sih bagaimana. Suka olahraga yang bagaimana, atau olahraga apa gitu. Jawabannya bisa. Contoh jawabannya, Saka ga suki desu. Saka ga suki desu. Atau bareball ga suki desu. Seperti itu. Ini pola kalimatnya seperti ini. Yang kedua yaitu doshite. Doshite yang artinya mengapa, why. Fungsinya adalah kata tanya untuk menanyakan alasan, mengapa. Contoh, Doshite nihongo ga wakarimasen ka? Doshite nihongo ga wakarimasen ka? Yang artinya, mengapa tidak mengerti bahasa Jepang? Untuk jawabannya, zenzen benkyou shimasen kara. Zenzen benkyou shimasen. Benkyou shimasen kara. Karena sama sekali tidak belajar. Pola kalimatnya seperti ini. Doshite bisa menggunakan partikel e, partikel ga, dan partikel wo. Ditambahkan kata kerja bentuk maska, masenka, mashtaka, atau maseng deshtaka. Note, untuk kata tunggal hasil menanggapi lawan bicara bisa menggunakan doshite desu ka? Doshite desu ka? Contoh kalimatnya, Watashi wa kyou gakkou e ikimasen. Watashi wa kyou gakkou e ikimasen. Saya hari ini tidak pergi ke sekolah. Doshite desu ka? Doshite desu ka? Kenapa? Tuh. Onaka ga itai desu kara. Onaka ga itai desu kara. Karena sakit perut. Karena perut saya sakit. Seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang kualitas dan kuantitas dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu ada kualitas. Yoku, yang
artinya sangat atau sering. Daitai yang artinya sebagian besar. Skoshi yang artinya sedikit. Amari yang artinya tidak terlalu. Dan zenzen yang artinya tidak sama sekali atau sama sekali tidak. Terus ada kuantitas, yaitu takusang. Tulisannya takusang tapi dibaca taksang yang artinya banyak. Skoshi yang artinya sedikit. Amari yang artinya tidak terlalu. Dan zenzen yang artinya tidak sama sekali atau sama sekali tidak. Nah, yang beda di sini yaitu takusang, banyak. Kalau kuantitas itu takusang, kalau kualitas itu yoku. Dan untuk kuantitas tidak ada sebagian besar, ada cuma banyak, sedikit, tidak terlalu, dan tidak sama sekali. Nah, untuk perbedaan kualitas dan kuantitas, kalau kualitas di sini yaitu yang tidak terlihat, yaitu misalnya kayak bisa bahasa Jepang. Nah, bisanya itu benar-benar bisa, sangat, sebagian besar, sedikit, atau sama sekali tidak, seperti itu. Bisa kayak sesuatu yang kita bisa kualitas. Tapi kalau kuantitas yang terlihat, misalnya barang, jumlahnya kan terlihat, bisa dihitung. Nah, ya kuantitas yang bisa dihitung dan kualitas yang tidak bisa dihitung. Dan perhatikan di sini untuk yoku, daitai, taksang, sama skoshi diikuti dengan kalimat positif. Sedangkan untuk amari dan zenzen diikuti dengan kalimat negatif. Seperti itu. Karena kalau bisa, banyak, besar itu positif. Sedangkan misalnya tidak terlalu, yaitu diikuti dengan kalimat negatif. Kita langsung masuk ke contoh kalimat aja biar mengerti. Untuk kalimat pertama, Nihongo ga wakarimasu ka? Nihongo ga wakarimasu ka? Artinya mengerti bahasa Jepang. Nah, ada bermacam jawaban di sini. Contoh jawaban pertama, Hai, yoku wakarimasu. Hai, yoku wakarimasu. Ya, sangat mengerti. Nah, terus bisa hai, daitai wakarimasu. Hai, daitai wakarimasu. Ya, sebagian besar mengerti. Dan hai, sukoshi wakarimasu. Hai, sukoshi wakarimasu. Ya, sedikit mengerti. Dan untuk jawaban negatifnya, kalimat negatifnya, Iye amari wakarimasen. Iye amari wakarimasen. Tidak terlalu mengerti. Tidak terlalu mengerti. Iye zenzen wakarimasen. Iye zenzen wakarimasen. Sama sekali tidak mengerti. Seperti itu. Contoh kalimat lain. Itu untuk kuantitas. Untuk kualitas. Sekarang untuk kuantitas. Contoh kalimat untuk kuantitas. Okane ga arimasu ka? Okane ga arimasu ka? Apakah punya uang atau ada uang? Jawabannya, Hai, taksang arimasu. Hai, taksang arimasu. Ya, ada banyak. Nah, juga pakai itu yang artinya ya juga. Skoshi arimasu. Atau hai, skoshi arimasu. Ya, ada sedikit. Dan terakhir, iye zenzen arimasen. Iye zenzen arimasen. Tidak ada sama sekali. Seperti itu. Nah, ada note lagi.
Untuk skoshi, zenzen, dan amari juga dapat menerangkan kata sifat. Skoshi samui. Skoshi samui. Sedikit dingin. Amari genki ja arimasen. Amari genki ja arimasen. Tidak terlalu baik. Dan zenzen omoshirokunai. Zenzen omoshirokunai. Sama sekali tidak menarik. Seperti itu. Dan terakhir ada kara. Nani kara. Ini penempatannya selalu di akhir kalimat. Yang artinya karena. Fungsinya itu digunakan untuk menyatakan alasan sebab akibat. Kara menyatakan alasan. Kalimat berikutnya adalah jawaban dari alasan tersebut. Seperti itu. Polanya seperti ini. Ini samping. Kata kerja mas atau maseng, kara, koma, kata kerja mas atau maseng. Contoh kalimat. Benkyou shimasen kara nihongo ga wakarimasen. Benkyou shimasen kara nihongo ga wakarimasen. Karena tidak belajar, tidak mengerti bahasa Jepang. Nah, nerjemahinnya dari koma dulu. Dari koma ke depan, baru balik lagi ke belakang. Seperti itu. Sukudai ga arimasu kara. Sukudai ga arimasu kara gemu wo shimasen. Sukudai ga arimasu kara gemu wo shimasen. Karena ada PR, ada tugas, tidak main game. Itu untuk kata kerja. Sekarang untuk kata sifat. Polanya juga sama. Tapi kan kalau kata kerja belakangnya selalu mas. Tapi kalau kata benda, kata sifat dan lain-lain belakangnya selalu des. Pola kalimat seperti ini. Kata sifat des kara, koma, kata kerja mas atau maseng. Atau bisa juga dua-duanya kata sifat deskara, kata sifat. Seperti itu. Contoh. Isogashi desu kara. Karena sibuk. Terebi wo mimasen. Tidak menonton TV. Isogashi desu kara. Terebi wo mimasen. Karena sibuk, tidak menonton TV. Jouzu desu kara. Jouzu desu kara. Benkyou wo shimasen. Jouzu desu kara benkyou shimasen. Karena pintar, tidak belajar. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata ne. Bye-bye.